Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil abad pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker, namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih menjadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracula III adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Draculae itu sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga. Draco artinya naga dan akhiran Ae bermakna putranya dari. Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah satu kelompok ksatria yang disiapkan oleh Sigismund, sang raja suci Romawi sebagai ksatria khusus dalam perang salib. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II, Voivode Wallachia, Rumania. Pada masa Vlad II ayahnya, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula atau Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yenisei bersama adiknya Radu Celfumos, dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja, hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim, dan itulah yang menjadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam, walau adiknya Radu Celfumos menjadi muslim dan kepercayaan Al-Fatih pada gilirannya. Saat ayahnya Dracula, Vlad III dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh Jan Hunia dari Hungaria. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman Jan Hunia. Selepas itu, Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada Muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Romania dari dalam. Pasca penaklukan Konstantinopel di 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menghadapi Dracula, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dipelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat Islam. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyulas 1000 pasukan ini hingga menjadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III atau Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyulam. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Celfumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk menghentikan serigala. Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat, karena dataran Romania hanya bisa dipahami orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Celfumos ini memeluk Islam dan menjadi Muslim, serta pemimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 pasukan untuk menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Poneri miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Poneri sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462, puncaknya di benteng Poneri terjadi pada malam hari yang dikenal sebagai Atakul de Noapte atau The Night Attack. Radu Celfumos menggantikan Dracula menjadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan dari Jan Hunia, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya, Jan Hunia, yang juga musuh Al-Fatih lainnya. Sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia, kejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah.
Namun saat ini konsep Dracula dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya.